Saya percaya saat ini jemaat Tuhan sudah siap mau memuji Tuhan, mau siap untuk bersyukur pada Tuhan. Dan hari ini saya percaya juga bahwa semua jemaat Tuhan diberkati. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, jika kami ada sampai saat hari ini, semua adalah kemurahan Bapa. Hari ini Tuhan, kami rindu untuk masuk ke hadirat-Mu. Kami rindu mau menyembah dan memuji Engkau Bapa. Karena kami tahu Engkau adalah anugerah yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah segala puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, dalam segenap jalan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yang terbaik, Yesus yang terbaik di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalan, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku.
Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Sekali katakan, Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Semangat dan segala kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Sungguh Engkau yang termanis dalam hidup kami, Tuhan. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Kami sekarang, Tuhan, mau lebih lagi memuji dan memuliakan-Mu, karena kami tahu Engkau bertata di atas segala pujian kami. Terima kasih, Bapa. Semua yang siap memuji Tuhan, mari sama katakan, Amin. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan Yesus amat baik dalam hidup kita. Segala puji syukur hanya bagimu, Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu.
kembali, mari kita siapkan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selidiki hati kami ya Bapa. Engkau tahu dan isi hati kami. Kami mau Engkau menuntun dalam kehidupan kami. Kami mau Engkau ada dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang
buat pagi yang indah ini. Kembali kami beribadah, kembali kami memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu selama sepekan ini. Dan sebentar Tuhan, kami sudah diurapi, kami juga sudah dihibur, kami diberikan kekuatan lewat pujian yang kami boleh naikkan. Bahkan sebentar kami makin diteguhkan, makin kuatkan iman kami dan percaya kami kepadamu ya Tuhan. Di mana sebentar kami akan mendengar akan firman-Mu. Kami percayakan semuanya di dalam tangan kasih dan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami umat-Mu. Engkau menjamah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya damai sejahtera ketika mereka mengikuti ibadah pada saat ini. Engkau menguatkan mereka, Engkau menyertai mereka, dan Engkau juga memberikan mujizat-mujizat-Mu atas kehidupan di mana setiap umat-Mu, keluarga demi keluarga yang pagi hari ini bersama-sama ibadah Tuhan. Kami percaya yang sakit sembuh oleh kuasa darah dan tubuh Kristus, yang lemah kuat oleh kekuatan daripada Kristus, yang punya pergumulan persoalan mendapatkan kemenangan, mendapatkan jalan keluar oleh karena Allah memberikan kemenangan itu kepada setiap kami. Setiap kami umat-Mu di mana berada sanggup untuk menanggungnya di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang kesulitan pun Engkau memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan untuk bisa menjalani seluruh kehidupan ini dengan baik. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan juga untuk pendengaran kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tidak hanya kami dengarkan untuk kami lupakan, tetapi kami dengarkan untuk kami lakukan. Itu komitmen kami Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi alat-Mu untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus, Engkau mengurapi hamba-Mu yang boleh Tuhan Engkau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah urapan-Mu turun dan mengalir dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini. Kami menyerahkan seluruh waktu kami untuk kami mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama pagi hari ini silakan duduk. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan membaca bersama-sama. Kita akan membuka bersama-sama dan kita akan membacanya dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Tadi lagu berkata bahwa selidiki hati kami Tuhan, supaya kami didapati setia, didapati ada iman kepadamu. Maka sekarang Tuhan, mari kita bersama-sama mau mendengar akan suara-Mu. Kita akan membaca dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu, silakan dibuka Alkitabnya dan kita akan membaca Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Sudah ketemu semua? Katakan amin. Amin. Ya, baik, puji nama Tuhan. Mari bersama kita akan membaca firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya ulangi ayat ini Bapak Ibu supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi maksud daripada kebenaran firman-Mu ini. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terpuji nama Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saya beri judul hidup sesuai kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan harus dimulai dengan apa? Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan harus dimulai dengan apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang kita boleh temukan dari ayat ini di ayat yang ke-6. Saudara, hidup yang berkenan kepada Allah dimulai dengan setiap kita ini memiliki iman. Saya percaya Bapak Ibu datang untuk beribadah pada pagi hari ini bukan karena kemauan kita sendiri. Amin. Bukan karena keinginan kita sendiri, tapi karena kita punya iman kepada Kristus. Kita punya iman kepada Allah, lalu kita datang kepada Allah di sana, memiliki iman. Nah, apa itu iman? Saudara, mari
kita melihat memiliki iman ini, dasar ayatnya dari Ibrani pasal 11 ayat 6 bagian A dikatakan ini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hidup berkenan kepada Allah itu ketika orang itu memiliki iman. Ketika orang tidak memiliki iman, orang tidak akan berkenan kepada Allah. Bagaimana orang akan datang kepada Allah kalau dia tidak memiliki iman? Nah, pertanyaannya adalah apa itu iman? Seringkali orang bertanya, apa itu iman? Iman kalau arti secara umum, iman itu adalah percaya kita kepada sesuatu, baik kepada seseorang atau kepada pribadi, ya toh, kepada siapapun. Iman itu adalah percaya secara umum, punya kepercayaan, punya keyakinan, itulah iman. Tetapi iman, pengertian yang lain di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Apa itu iman? Mari kita melihat Ibrani 11 ayat yang pertama. Dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman dalam definisi, dalam pengertian pertama adalah iman itu percaya penuh, percaya sungguh kepada Tuhan, kepada pribadi yang dianggap mampu untuk melakukan di sana. Lalu iman berdasarkan Ibrani 11 ayat yang pertama itu dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu. Bapak Ibu, kalau kita mempercayai seseorang punya dasar. Kalau nggak punya dasar, tidak mungkin kita bisa percaya seseorang. Dasarnya apa? Bahwa dasarnya yang kita percayai, pribadi itu punya kapasitas, pribadi itu punya kemampuan, pribadi itu punya kelebihan. Maka kita percaya kepada dia. Itu dasarnya. Kita menjadi percaya kepada Kristus. Apa dasarnya? Apa yang menjadikan kita menjadi percaya kepada Kristus? Kita berharap kepada Kristus. Dasarnya karena Yesus itu adalah yang pertama, adalah pribadi Allah sendiri yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Pribadi Allah sendiri yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dasarnya yang kedua adalah Allah itu pribadi, Yesus adalah pribadi yang sanggup melakukan segala sesuatu apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Dasar yang kedua, kita percaya kepada Kristus, kita punya iman kepada Kristus, adalah Kristus itu Allah sendiri yang telah menjadi manusia, di mana Allah yang sanggup, Kristus itu sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang tidak bisa kita kerjakan, Yesus sanggup mengerjakan. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Nah, saudara, itu dasar yang menjadi alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, dasar di mana segala sesuatu dan segala sesuatu yang kita harapkan, kita berharap kepada Kristus, punya dasar apa, punya landasan apa, punya alasan apa kita menjadi percaya kepada Kristus. Selain yang pertama, yang kedua tadi, yang ketiga, bahwa Yesus itu adalah pribadi yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Saya ulangi, Yesus itu adalah memiliki pribadi yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Yesus adalah pribadi yang punya kuasa di surga dan di bumi. Apa artinya punya kuasa di surga dan di bumi? Punya kuasa di surga dan di bumi itu adalah dia punya wewenang. Saya gambarkan kalau kita sebagai tuan rumah, ya kan? Anggota keluarga kita sebagai tuan rumah. Maka tuan rumah ini punya hak untuk menolak tamu yang datang, punya hak untuk bisa menerima tamu yang datang. Bisa menolak, bisa menerima tamu yang datang, itu haknya. Tapi kalau tetangga tidak punya hak untuk menerima dan menolak, hanya memberitahu saja. Hanya memberitahu kepada tuan rumah, tuan rumah itu ada tamu yang datang. Lalu tuan rumah jawab, maaf saya tidak menerima tamu. Maka tamu itu akan pergi. Ketika tuan rumah berkata, oh ya saya terima, walaupun tamu itu, mohon maaf, tamu itu mungkin orang yang dikenal, orang yang jahat, tetapi tuan rumah mau menerima, maka tetangga kanan kiri tidak bisa menghalangi. Itu artinya bahwa Yesus punya kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Siapapun yang menjadi, yang dipilih oleh Allah, siapapun dari latar belakang apapun, baik itu kecil maupun besar,
baik itu kaya maupun yang kekurangan, baik itu orang baik atau tidak baik. Kalau Yesus berkata, yes, kamu mendapat kesempatan untuk masuk kehidupan yang kekal, maka dia akan masuk di sana. Amin. Amin. Itulah keadaan yang ada pada setiap kita. Kita landasi, kita percaya kepada Kristus, kita punya iman kepada Kristus, karena Kristus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Amin. Yang juga tidak kalah pentingnya, Kristus yang datang ke dalam dunia, yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi, dan juga sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat dan luar biasa itu, yang tidak bisa kita kerjakan, dia sanggup melakukannya. Ternyata ada bagian yang terpenting lagi. Apa itu? Dia datang ke dalam dunia bukan untuk refreshing, bukan untuk melihat keadaan dunia ini bagaimana, tetapi Yesus datang ternyata dia untuk mati, menggantikan manusia yang berdosa. Sementara Yesus bukan pribadi yang berdosa. Waktu ditangkap oleh karena kebencian daripada orang-orang Yahudi, oleh karena kebencian daripada imam-imam besar pada waktu itu, oleh kebencian daripada imam-imam Yahudi pada waktu itu, lalu Yesus ditangkap. Sementara ketika ditangkap dan diadili, Pilatus berkata, orang ini tidak punya salah apapun, orang ini tidak ditemukan dosa, orang ini tidak ditemukan kesalahan sedikit pun dalam diri orang ini. Lalu apa yang harus saya perbuat? Pada terakhir, bahwa Pilatus mencuci tangannya, tanda bahwa dia tidak ikut campur kalau Yesus itu harus dihukum. Kenapa? Karena tidak ditemukan dosa, tetapi tetap harus dihukum. Kenapa? Karena dosa dan kesalahan kita, bukan dosa dan kesalahan dirinya. Yakin dan percaya Yesus pribadi yang tidak ada dosa, yang tidak punya salah sedikit pun, tetapi dia mati. Kematiannya disejajarkan dengan orang-orang yang berdosa yang tidak terampuni dosanya, yaitu mati di atas kayu salib, menggantikan dosa-dosa kita, menggantikan kita yang mestinya harus mengalami mati seperti itu. Ini kasih yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita, kasih yang sangat besar yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Karena itu kita layak untuk menjadikan dia, kita layak untuk memiliki iman kepada dia. Tulisan Paulus kepada kita, kepada jemaat di Filipi, dalam Filipi pasal yang kedua, kita dapati di sana, di ayat yang ke-9, 10, dan 11. Kenapa kita mesti percaya kepada dia dan kita berharap kepada dia? Kita punya iman kepada dia. Karena ternyata dalam tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi, dia berkata begini, bahwa Allah meninggikan nama Yesus. Allah saja meninggikan nama Yesus, saudara. Bagaimana dengan kita yang telah ditebus? Maka kita layak punya iman kepada dia. Selain Allah meninggikan nama, selain Allah meninggikan Yesus, dia pun mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama. Mengaruniakan nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang punya kuasa dan power yang dahsyat luar biasa bisa mencari untuk masuk ke depan yang kekal selain nama Yesus. Haleluya. Yang berikutnya, dan ketika Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, dia pun berkata begini, dan tulisan Paulus dalam kalimatnya juga muncul seperti ini, bahwa semua lutut akan bertelur dan semua lidah akan mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Oleh karena itu kita punya iman kepada dia, karena tidak ada nama lain di kolong langit ini yang patut disembah, yang patut diimani, yang patut dipercayai selain satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Maka saya berharap Bapak Ibu tidak mundur, walaupun ditawari banyak sekali ilah-ilah, banyak sekali tawaran untuk menyembah kepada ini dan itu. Stop. Hanya Yesus yang layak disembah. Amin. Hanya Yesus yang layak diimani. Amin. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah dasar iman kita kepada dia, yang kita harapkan bahwa Yesus punya kapasitas, punya kemampuan, sanggup melakukan. Ada banyak orang datang berbondong-bondong ketika ada Yesus, baik di Galatia, ya toh, baik juga di Yerusalem. Mereka berbondong-bondong datang pada Yesus, dan mereka yang datang ini adalah orang-orang, bukan orang yang sempurna, tapi orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang buta, orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu. Semua mereka datang, lalu mereka semua menerima mujizat Tuhan. Tidak mungkin orang yang tidak punya bola mata lalu bisa melihat, tetapi hadir Yesus, dapatkan bola mata, dan orang ini bisa melihat.
Orang yang lumpuh sudah 30 tahun lebih ada di dekat kolam Bethesda. Tidak ada orang yang bisa mendorong dirinya ketika mereka mempercayai bahwa kolam itu goncang. Maka siapa yang duluan kena air, kena ombak itu, kena goncangan itu, mereka akan sembuh. 30 tahun lebih orang ini ada di sana. Apa yang terjadi? Orang ini pun tidak mengalami pemulihan kesembuhan. Tapi ketika Yesus datang, lalu orang ini berkata, tidak ada orang yang menolong aku untuk bisa membawa aku mendahului, untuk bisa mendapatkan air goncangan itu lagi. Tapi kenyataan yang terjadi ketika Yesus datang, orang lumpuh itu menjadi berjalan. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Maka tidak ada persoalan bagi kita yang kita serahkan kepada Tuhan lalu tidak bisa terselesaikan. Percaya bahwa kita bawa kepada Tuhan, Dia sanggup untuk menyelesaikan. Amin. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Ya, Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa buat kita. Maka itulah yang menjadi dasar kita punya iman kepada Dia. Itu yang pertama. Bahwa ada kapasitas yang luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, kita memiliki iman kepada Dia. Menurut Ibrani 11 ayat yang ke-1 ini, di bagian yang kedua, apa itu iman? Ternyata iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa maksudnya di sini? Bahwa apa yang tidak mungkin bagi apa yang tidak mungkin bagi kita, bagi manusia, itu semuanya mungkin dan itu dinyatakan. Tadi saya sudah masuk dan saya sudah berikan contoh. Ada banyak orang berbondong-bondong datang ketika ada Yesus datang di Yerusalem, ketika ada Yesus datang di Galatia, ketika Yesus ada di kota-kota di sekitar situ, maka mereka berbondong-bondong datang, lalu mereka hadir di sana. Orang yang timpang, orang yang buta, orang yang tuli, orang yang sakit apapun, bahkan perempuan yang pendarahan 12 tahun yang tidak mungkin bisa disembuhkan oleh karena dia sudah berupaya berobat ke sana kemari dan tidak mendapatkan kesembuhan, sampai lemes dan sampai tidak bisa berjalan. Gambarannya mungkin kalau film Indonesia ini kayak Suster Ngesot, saudara, ya kan? Sudah nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan, tapi dalam hatinya dia berkata begini, kalau aku bisa memegang pucuk jubah daripada Kristus maka aku sembuh. Dengan segala daya dan segala upaya sampai apapun terjadi, maka wanita ini sanggup menjamah pucuk jubah daripada Kristus. Dan Yesus berdiri, Yesus berhenti, dan Yesus menoleh dan melihat. Ada seperti ada kuasa yang mengalir. Siapa yang memegang pucuk jubah? Lalu wanita ini mungkin dengan suara yang tidak bisa keras, dengan suara yang mungkin gemetar. Gemetar karena takut, gemetar karena nggak bisa ada kekuatan apa-apa, karena memang sudah lemas, saudara. Lalu wanita ini berkata bahwa, iya Tuhan, iya Guru, aku yang menjamah jubahmu itu. Lalu Yesus berkata, engkau sembuh. Dan terjadi memang wanita itu sembuh. Yang sudah tidak mungkin, sudah dibawa ke tabib, kalau sekarang sudah dibawa dokter, sudah dibawa kemana-mana, tidak sembuh, tidak mengalami pemulihan. Tapi dengan Kristus hanya memegang pucuk jubah saja, wanita ini sembuh dari pendarahannya. Saya percaya semua persoalan bisa teratasi. Waktu Yesus datang ke kota Nain, semua dia melihat kondisi yang ada. Di kota Nain ada seorang janda yang sudah tua. Ada seorang janda yang mempunyai anak cuma satu-satunya anak itu. Dan itu yang menjadi pengharapan janda itu. Itu yang menjadi harapan daripada keluarga yang sudah tua ini. Dan ternyata anak muda ini mati. Digotong ke sana kemari untuk mendapatkan pertolongan. Bagaimana supaya pengharapannya itu ada, bagaimana supaya terjadi mujizat itu. Ternyata tidak bisa terbuat apa-apa oleh orang-orang sekitarnya. Tapi ketika Yesus datang ke kota Nain, apa yang terjadi? Pengharapan ibu ini terjawab. Anak muda daripada janda ini bangkit oleh karena Yesus hadir di sana. Itu bukti, itu nyata. Itu bukti, itu nyata, saudara, yang boleh terjadi pada waktu Yesus ada di dalam dunia. Bagaimana dengan sekarang? Saya percaya ada banyak kita yang mengalami mujizat-mujizat. Amin. Amin. Ada banyak kita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Walaupun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak nyata-nyata dengan kasat mata itu hadir di hadapan kita. Tidak kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi Yesus hadir. Yesus bersama dengan kita. Yesus ada dalam kehidupan kita. Maka terjadi perkara-perkara ajaib. Terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu kita punya iman kepada Kristus.
Ya, kita punya iman kepada Kristus. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup yang berkenan kepada Allah adalah ketika kita memiliki iman kepada Kristus. Ketika kita memiliki iman bercabang, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki iman bercabang itu bagaimana? Satu, kita menyembah Tuhan. Satu, kita siapkan opo-opo. Oleh karena itu tidak lagi punya iman kepada Kristus. Iman yang bercabang, tidak fokus kepada Kristus, tidak berkenan. Tetapi iman yang fokus kepada Kristus, hanya kepada satu nama, yaitu Yesus, maka itulah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Mari kita miliki iman kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua sekarang Bapak Ibu. Yang kedua. Apa yang kedua? Dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 bagian B. Dikatakan begini. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bagian yang kedua. Kehidupan yang berkenan kepada Allah ini apa selain kita punya iman? Yang kedua adalah senantiasa kita mencari Allah. Senantiasa kita mencari Allah. Loh Pak, katanya Allah di hati kita. Katanya Allah ada di dalam kehidupan kita. Kenapa mesti dicari-cari? Kalimat mencari Allah ini adalah seperti ini Bapak yang dikasih Tuhan. Saya ulangi, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kata mencari Dia itu lebih mengarah kepada kata mencari Dia, kata berpaling kepada Allah juga itu adalah lebih mengarah kepada menghampiri Allah, menemui Allah, bersekutu dengan Allah. Kalau orang itu beriman, maka seharusnya orang itu senantiasa bersekutu dengan Allah. Senantiasa membangun hubungan dengan Allah, senantiasa bertemu dengan Allah dalam segala waktu kalau orang itu memiliki iman. Kalau tidak memiliki iman, kalau orang itu tidak berkenan kepada Allah, ya berarti dia tidak akan mencari Tuhan. Yang dicari siapa? Ya tidak tahu kekuatan-kekuatan lain di sana. Itu yang dilakukannya. Tapi buat kita orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang disebut berkenan kepada Allah, senantiasa mencari Tuhan, senantiasa menghampiri Allah. Pak, kapan kita menghampiri Allah? Alkitab berkata begini, Tuhan itu tidak pernah terlelap untuk menjaga kita. Berarti kapan? Dia sedia menjagai kita 24 jam. Kita bisa datang kapan saja. Mau pagi, mau tengah malam, atau mau siang, kita datang kepada Tuhan. Kalau Daniel itu 3 kali sehari, dia datang kepada Tuhan. Kalau Daud itu 7 kali dalam sehari, untuk memuji-muji Allahnya. Kalau kita, saya 3 kali Pak, makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, bukan itu maksudnya, ya kan? Tapi kita ada setiap waktu, setiap saat kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita di rumah kita bisa menghampiri Allah kita. Kita di jalan pun kita juga bisa menghampiri Allah kita. Kita di tempat pekerjaan bisa menghampiri Allah kita. Setiap saat, setiap waktu kita cari Tuhan. Setiap saat waktu kita bertemu dengan Tuhan. Setiap saat waktu kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Senantiasa mencari Tuhan, biarlah itu menjadi bagian. Nah, mencarinya itu harus bagaimana Pak? Mencarinya harus dengan hati yang sungguh-sungguh, dikatakan di sana. Bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita mencari Dia, harusnya kita sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mau menghampiri Allah kita, bahwa Allah itu ada bersama dengan kita, bahwa Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Terbukti Dia menyatakan melalui alam semesta yang kita lihat di sekitar kita. Indahnya luar biasa. Terbukti bahwa Allah itu menolong setiap kehidupan kita. Saya percaya semua kita mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan daripada Tuhan. Amin. Itulah di mana Allah itu ada dalam kehidupan kita. Dan bahkan terlebih lagi, Allah itu ada di mana Allah itu menyelamatkan setiap kita, menebus kita dari semua dosa. Amin. Sehingga kita punya kepastian.
bahwa kita ini sudah punya tiket untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena Yesus dalam kehidupan kita yang kita percaya. Cari Dia. Dan mencarinya harus dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah hati. Jangan kurang daripada apa yang diharapkan oleh Allah. Ayo kita berikan dengan semaksimal mungkin. Ya toh? Kalau di dalam hukum dikatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Cari Tuhan, pol-polan untuk Tuhan. Maka saya percaya, inilah bonusnya. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Bonusnya dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 di bagian yang B tadi ketemu di sana. Bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau orang sungguh-sungguh mencari Dia, bonusnya adalah orang itu akan menerima upah daripada Tuhan. Upahnya apa, Pak? Ya, saudara sudah bisa tahu sendiri, macam-macam. Ada yang berupa berkat. Ada juga yang berupa kesembuhan, mujizat. Ada juga yang berupa perlindungan. Ada juga yang berupa damai sejahtera. Walaupun di tengah kesulitan tetap sukacita. Walaupun di tengah pergumulan tetap sukacita. Itu adalah bentuk bonus yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Sebagai tanda kita orang yang juga sungguh-sungguh mencari Dia. Ada yang kesulitan, diberikan kemudahan oleh Tuhan. Ya toh, ada terobosan-terobosan yang dibukakan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, inilah ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia, maka Tuhan sediakan upah buat kita. Banyak sekali upahnya. Sampai dikatakan tidak bisa kita hitung. Saya percaya, coba hitung dari satu hari saja bagaimana Tuhan menolong. Saya yakin kita tidak bisa menghitungnya. Itu bentuk di mana bonus yang Tuhan beri. Mari Bapak Ibu, hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang orang yang memiliki iman dan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupannya hari keseharian. Maka yakin dan percaya, semua yang melakukannya itu akan diberikan bonus oleh Tuhan. Bukankah senang kalau kita bicara bonus? Ya toh, kalau kita ke toko beli telur 1 kilo, bonusnya telur 5 kilo. Wah, saya percaya semua akan bersuka cita. Ya kan? Itu. Beli baju 1 bisa dapatkan 5. Wah, luar biasa sekali. Itu bonus yang diharapkan. Apalagi kita dengan Tuhan. Wah, diberikan bonus oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita akan bersuka cita. Amin. 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 Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari demikian firman Tuhan. 2 bagian yang kita akan lakukan dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu kembali bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita mengamini kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita. Tidak hanya kita dengarkan untuk kami lupakan, tetapi bersama-sama ayo kita lakukan. Iman kita jangan sampai kendor, kita terus punya iman sungguh-sungguh kepada Tuhan Bapak Ibu. Kemudian kita cari Tuhan kapan saja, dimanapun berada. Ayo kita temui, ayo kita hampiri Allah kita yang merindukan anak-anaknya datang kepada Tuhan. Syarala para masih di binara ika pala mata kana masih di binara malam hira para masih di binara masih di binara. Haleluya. Mari ambil waktu Bapak Ibu kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kira para masih kira para syara para masih. Renungkan sebagai waktu saat teduh kita untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kita benar-benar terima pertolongan daripada Tuhan. Kita benar-benar disebut sebagai kehidupan pribadi yang berkenan kepada Allah. Karena kita punya iman kepada Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh mencari Yesus dalam kehidupan kami, mencari Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap waktu, dalam segala hal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kiralah para masih di kiralah para masih di masih di kiralah para masih di kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku.
Dia Allah yang mendidik hati setiap kita. Biarlah dia mendapati kita punya iman yang sungguh-sungguh, yang setia kepadamu sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikan firman-Mu kepada setiap umat-Mu yang pagi hari ini bersama-sama mendengarkan, pagi hari ini bersama-sama ibadah, supaya kami sungguh-sungguh Tuhan mendapatkan apa yang Kau janjikan, memperoleh apa yang Engkau janjikan kepada setiap kami Tuhan. Hidup kami menjadi berkenan kepadamu dari hari ke hari, dari bulan ke bulan Tuhan, tahun ke tahun, terus selamanya kami hidup berkenan kepadamu. Maka segala yang terbaik Engkau janjikan terjadi atas setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita juga terus berdoa untuk bangsa kita. Kiranya bangsa ini akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita datang, kita percaya, kita punya iman. Bapa di surga, Engkau Allah yang menjadikan segala langit dan bumi. Engkau yang menjadikan seluruh isi alam semesta ini. Dan Engkau yang mengadakan segala sesuatunya. Oleh karena Tuhan, kami percayakan bangsa kami Indonesia kepadamu. Pertolongan-Mu kami rindukan atas Indonesia. Pemulihan atas Indonesia. Lepaskan kami Indonesia dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Dari virus corona yang ada Tuhan. Sungguh Tuhan, biar seluruh Indonesia aman dalam nama Yesus. Sejahtera dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit yang akan menghampiri rakyat Indonesia. Virus-virus yang ada semua diangkat dari negeri dalam nama Yesus oleh kuasa darah dan bulan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkati pemimpin bangsa ini, presiden, wakil presiden, gubernur, wakilnya, juga Tuhan bupati, wali kota dan wakilnya, camat, lurah, RW dan RT. Semua kami serahkan kepada mereka memimpin dengan hikmat daripada-Mu, mendatangkan kesejahteraan atas Indonesia oleh karena kepemimpinan mereka yang selalu mengandalkan Engkau. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga gereja-gereja-Mu di mana berada. Tuhan memberkati, jadikanlah gereja-gereja menjadi terang dan garam, menjadi pengaruh yang baik atas negeri ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu yang melayani dimanapun berada. Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Kami juga berdoa juga untuk seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun berada, yang saat ini sedang beribadah bersama-sama. Engkau memberkati mereka, melindungi mereka, memagari mereka, dan memberikan pertolongan yang luar biasa. Yang lemah jadi kuat, yang kekurangan jadi kelimpahan, yang sakit menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kesulitan pekerjaan, Engkau memberikan pekerjaan dalam nama Yesus, dan terobosan baru atas mereka, sehingga mereka mendapatkan pemulihan secara ekonomi, mendapatkan pemulihan secara rohani dalam kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang studi. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka berhasil dengan apa yang mereka cita-citakan. Studi mereka juga berhasil, diberi hikmat, kepandaian, kecerdasan, kemampuan untuk bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Walau harus dengan daring, tetapi tidak menghambat semangat mereka untuk belajar. Tetap terus belajar, sehingga mereka dipersiapkan menjadi generasi yang berguna untuk bangsa, generasi yang berguna untuk kemuliaan Allah, dan membanggakan kedua orang tua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami percayakan kepadamu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada hari ini dalam penyertaan dan kasih-Mu saja, dalam anugerah dan damai sejahtera-Mu saja yang Kau limpahkan kepada kami. Mari Bapak Ibu terus angkat tangan saudara, dan sekarang pulang terimalah berkat Tuhan. Kiralah pakai nama sikiri pila para malapa, hiralama nalama siki. Kami percaya Tuhan, berkat yang dahsyat dan luar biasa Engkau berikan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Kristus. Kami terima segala berkat-Mu dalam nama Tuhan Kristus. Yang percaya terima berkat Tuhan, mari semua kita berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita ibadah hari ini, saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Lewat pujian dan penyembahan, lewat firman Tuhan. Yang selanjutnya mari kita berkomitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka saya yakin dan percaya kita semua akan dilindungi, kita semua akan diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.